kita mulai saja nih Bu, karena nanti juga seperti kegiatan yang Pronans yang sebelumnya. Jadi tadi sudah senam, kemudian monggo sambil dicicipi. Yang sudah periksa lab sudah banyak atau yang belum masih banyak? Belum nggih. Nggih, nanti sambil jalan nggih Bapak Ibu, karena hari Jumat juga waktunya terbatas sekali sampai jam 11 kita, jadi kita lanjutkan mohon nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu, Bapak silakan masuk. Pada kesempatan ini seperti biasa setelah pemeriksaan lab kita ada isian nggih materi seperti yang di sebelumnya. Bapak Ibu hanya bervariasi saja, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan materi dari Pronans dulu nggih. Kita mengingatkan nanti apabila Bapak Ibu ada yang mungkin ditanyakan atau sedikit konsultasi, jika waktunya memungkinkan tidak apa-apa nggih. Kemudian saya ingatkan untuk terkait MJKN Ibu, mobile JKN yang di aplikasi dari BPJS, mungkin Ibu sudah ada yang download nggih di HP, yang HP Android itu bisa dipakai untuk screening, untuk pendaftaran itu bisa Bapak Ibu. Nggih, ada yang sudah bisa? Belum nggih Bapak Ibu ya. Perlu tutorial nggih Bapak Ibu. Nggih, anak wedok nggih. Nggih, enggak apa-apa Ibu, pelan-pelan nggih. Memang kita dari BPJS juga dimandatkan untuk dari pendaftaran dari mobile JKN itu di istilahnya harus ada nanti Ibu. Jadi ya kita bisanya mengingatkan, kalau misalnya kita bisa ya kita bantu bagaimana cara mendaftarnya, kalau mungkin pasti khusus atau biasanya sekarang yang anak-anak milenial kan lebih cepat gitu yang apa dunia digital, kalau misalnya aplikasi-aplikasi gitu lebih set gitu ya. Jadi nanti tadi kata Ibu yang anak wedok tadi ya Bu, nanti dilanjutkan mawon Ibu, nanti sambil di apa ya, jadi coba kalau nanti ada putra-putrinya, dan biasanya bisa sih Bu, karena itu memang dimandatkan dari BPJS ya, jadi harus ada. Nonton nggih Bapak Ibu. Kemudian ini kita langsung ke materi mawon nggih Bu, ampun bosan nggih Bu. Pada kesempatan ini sebenarnya ini menyambut hari ulang tahun BPJS ke-58 nggih. Jadi kita juga adakan senam. Untuk materi kali ini bagaimana kita menjaga kesehatan gigi pada mulut jika hipertensi ya, ada kan tensinya sering tinggi nggih Bapak Ibu nggih. Kalau ini gambaran tentang masalah gigi dan mulut yang mendapatkan perawatan tenaga kesehatan gigi nggih. Ini mungkin lanjut saja maksudnya, jadi dari survei itu ya. Jadi ini bagaimana ada kaitan antara penyakit kardiovaskuler dan kondisi kesehatan di dalam gigi dan mulut ya. Jadi kita makanya juga membuat apa ya, materi yang di Pronans ini diisikan tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut pada penderita hipertensi. Jadi ada pengaruh juga Bapak Ibu kok gigi dan mulut mungkin letaknya agak jauh dengan kardiovaskuler atau jantung, atau kadang gula gitu-gitu. Kita lanjut saja nih Bapak-bapak, itu ya. Ini bagaimana penyakit gigi dan mulut itu bisa berpengaruh ke sistemik ya. Jadi di sistemik itu bisa berpengaruh ke itu Ibu, dari diabetes, penyakit-penyakit yang lain, dari gigi bisa ke penyakit-penyakit yang lain ya. Kalau kita bilangnya vokal infeksi seperti juga dari gigi, kemudian ada timbul sakit di tempat yang lain gitu. Yang akan hari itu beberapa kali kita di Puskesmas dapat semacam rujuk balik dari THT yang sering itu yang operasi sinus itu loh Bu. Mungkin ada yang pernah, atau dulu saya dapat pasien di gigi Puskesmas ya. Jadi
mau operasi sinus atau sudah operasi sinus, tetapi ada titipan pesannya dari dokter THT-nya itu supaya gigi-gigi yang rusak diatasi. Salah satunya memang sisa akar gigi ya. Jadi di situ kebetulan kasusnya itu ada beberapa akar gigi, operasi sinusnya sudah selesai, kemudian ada kondisi-kondisi misalnya sisa akar. Monggo Ibu Kirni. Jadi ada sisa akar yang pada waktu itu memang harus diambil. Jadi biar sinusnya juga lebih sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya gigi-gigi atas Ibu kalau yang sinus ya. Mungkin ada yang pernah mengalami atau saudaranya atau sinten ya, karena dulu datang di puskesmas ya. Jadi saya ingat. Kemudian ada juga mau operasi lutut itu Bu. Beberapa kali saya juga dapat rujuk surat pemberitahuan, intinya kalau mau operasi lutut kemudian ada keterangan bahwa giginya harus sehat. Nah, untuk sehatnya ini setelah dicek ternyata memang ada beberapa gigi yang misalnya akar gigi, kebanyakan akar gigi Bu. Jadi itu harus diatasi. Nah, pada penderita yang hipertensi kan kita harus mengendalikan ya. Nah, itu yang nanti perlu tensinya diturunkan dulu. Mungkin yang di puskesmas juga dulu ada kasus seperti itu. Kemudian slide berikutnya nih. Ini tentang pengertian hipertensi, kita sudah sering mendapatkan ya Bu. Jadi tekanan darah di atas 140 dan 90, dan ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan organ. Nah, ini sedikit share aja pengalaman ada yang pasien, saya itu tensinya tinggi tapi saya tidak pusing atau tidak ada keluhan apa-apa. Kalau seperti ini ya, walaupun nggak ada keluhan tapi ya tetap diturunkan Ibu. Jangan karena nggak ada tensinya tinggi tapi saya sudah kulingnya itu nggak apa-apa gitu ya. Nanti jangan dibiarkan, nanti misalnya takutnya kalau misalnya itu nanti langsung, itu kan berarti ya tinggi. Karena waktu itu yang pasien mengeluh itu ada sekitar 190, dia nggak merasa apa-apa gitu kadang-kadang. Jadi seperti diabaikan gitu, nggak mau minum obat. Kalau yang seperti itu tolong nanti juga diperhatikan ya, jangan nggak minum obat Ibu. Khawatirnya nanti tensinya ini lagi terus terjadi penyumbatan, gitu ya. Dan ini definisinya aja dari WHO mendefinisikan kondisi medis serius tekanan darah secara terus-menerus melebihi batas normal dengan sistolik lebih dari atau sama dengan 140 dan diastolik lebih dari atau sama dengan 90. Tekanan sistolik itu tekanan saat jantung berdetak. Tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berrelaksasi. Mungkin Ibu sudah paham ya, kalau di kadang-kadang ini sore berapa itu yang diastolnya gitu. Dua-duanya dipakai untuk ukuran, misalnya ini tensinya tinggi, itu dipakai nih. Misalnya bukan hanya salah satu yang tinggi, yang bawahnya rendah gitu enggak, tapi tetap dua-duanya dipakai. Lanjut. Nah, ini yang tadi sudah kita singgung bagaimana hipertensi itu hubungannya dengan kesehatan mulut ya. Jadi hubungannya itu Ibu baik-baik saja nih. Jadi ada tekanan darah tinggi itu mempengaruhi aliran darah di gusi, Pak. Kemudian dari mungkin Bapak Ibu juga meminum yang obat tensi, itu sebenarnya juga ada pengaruh di seperti istilahnya efek seperti di mulut kering atau ada pembengkakan gusi. Mungkin dari gambar ini sedikit bisa memberi ilustrasi ya. Cuman itu yang kanan itu kan ada pembengkakan gusi Bu, mungkin tidak sebesar itu ya. Tapi itu bisa dipicu kalau misalnya ada karang gigi, nanti jadi lebih merah-merah itu Bapak Ibu. Kemudian yang di samping itu gambar jadi gigi yang normal, itu agak blur ya tulisannya Bapak Ibu. Jadi gigi normal, kemudian yang di sampingnya gigi yang periodontitis. Jadi kalau periodontitis niku ada peradangan di jaringan penyangga gigi. Jadi jaringan penyangga gigi niku itu Bu, giginya yang terkena itu yang jaringan yang menyangga. Jadi tidak di gigi secara langsung, tapi jaringan penyangga. Yang namanya jaringan penyangga itu ada gusi, kemudian ada tulang, kemudian ada ligamen atau bantalan dari
gigi ke tulang. Jadi kalau di lutut itu juga ada bantalan yang di lutut itu ya Bu ya. Yang kadang kalau itu sudah tipis itu sok-sok lututnya bisa sakit itu Bu. Jadi terus dan di gigi juga ada yang bantalannya atau ligamen itu kadang-kadang yang sering kita temui itu Bu, kalau datang ke puskesmas itu giginya goyah sedikit. Kalau makan misalnya di dalam waktu lama, apalagi makan yang alut-alut itu terasa sekali lah, itu bantalannya sudah sudah tipis atau mungkin ya sudah longgar sekali. Jadi giginya ketika dipakai ngunyah itu kan menekan tulang yang di bawahnya yang memegang gigi, jadi itu sakit. Mungkin mirip-mirip dengan lutut kalau pas batuannya itu ya Bu, menyangga beban tubuh gitu lah. Nah itu gigi dengan bantalannya gigi yang hilang itu gesek kena di tulang rahang itu ya jadi sakit kalau ngunyah, apalagi kalau makannya yang alot atau yang keras itu ya. Kemudian ada juga itu poket, itu mungkin saya juga sering bilang Bu, ini poket kalau pas pemeriksaan giginya utuh tapi kok ini sakit, giginya utuh tapi sakit tidak goyah. Ternyata ada poket Bu, itu poket kadang ya sakit ya. Jadi gusinya itu merah-merah, kemudian harusnya perlekatannya secara anatomi gigi, secara bentuk gigi yang dipegang gusi itu sebenarnya ada area yang dia free atau bebas itu sekitar teorinya itu 1,8 ya. Tapi pada pocket periodontal ini dia lebih dari 1,8. Jadi kalau dipakai alat khusus itu dengan properiodontal itu lebih Bu, jadi ada yang 4, yaitu mempercepat kegoyahan. Dan kadang-kadang nyeri sekali Bu, jadi kalau dicari gigi nggak lubang tapi kok nyeri sekali di area di sini gitu. Biasanya seperti itu keluhannya. Kemudian kalau terjadi yang periodontitis ini nanti lama-lama bisa goyang Ibu, goyah terus kemudian bisa tanggal. Nanti mungkin sudah dicabut sarannya kalau yang gigi tanggal. Tapi dilihat situasinya juga, kondisinya. Nah ini ada dampak untuk obat hipertensi terhadap di dalam rongga mulut nggih Bapak Ibu. Ini bisa terjadi mulut kering atau xerostomia. Jadi cepat kayak kering, mulut kering. Kemudian ada gusi membengkak. Kemudian terutama ada ini ya, luka sulit sembuh itu juga ada pengaruh. Nah itu selama ini ya masih kalau terkontrol gitu ya cepat, masih ini Bu normal gitu. Kemudian ada perubahan rasa juga di lidah. Kemudian ada risiko infeksi itu meningkat. Jadi kita penting untuk menjaga istilahnya imunitas tubuh ya, karena pada misalnya ada yang penderita hipertensi itu memang ada kemungkinan untuk risiko infeksi meningkat karena ada beberapa perubahan itu. Kemudian yang sering kita temui masalah gigi pada penderita hipertensi itu tadi ya masih terkait dengan gusi yang membengkak, itu namanya gingivitis atau radang gusi. Ini tergantung keparahannya. Kemudian periodontitis itu lebih luas lagi. Kemudian kegoyahan dan juga ada bau mulut. Kemudian ada luka di rongga mulut. Nah ini pada yang ada gigi yang cuil kemudian tajam itu loh Bu, itu juga bisa juga menyebabkan luka dan kadang-kadang itu juga bisa memperburuk ya. Kalau ini, ini gingivitis Ibu-ibu, mungkin yang seperti ini gusi itu namanya yang kayak melentung-melentung nih Ibu, bengkak-bengkak itu kan gusi tepinya gitu Bapak Ibu. Lebih ke gusi tepinya yang melekat di gigi itu ada pembengkakan. Jadi ketika pembengkakan begitu, nek sakitnya mungkin boten Bu, di beberapa kadang boten sakit. Cuma biasanya kesenggol gitu gampang berdarah gitu ya. Kemudian dengan diperparah kalau ada karang gigi, jadi lebih merah-merah lagi. Nah seperti yang ini gambar di berikutnya itu ada karang gigi, gusinya sampai turun Bu. Jadi karang gigi itu kok misalnya begini kok tidak disuruh dibersihkan gitu ya. Itu karena dia nyerangnya di perlekatan gusi dan gigi. Jadi kalau misalnya ada karang di situ kan gusinya mau melekat jadi nggak bisa Bu. Jadi itu terus turun kalau gigi bawah ya turun giginya. Jadi yang memegang hanya sepertiganya atau bahkan giginya tanggal dengan sendirinya. Padahal giginya utuh.
kalau gigi atas berarti gusinya naik gitu ya. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah ini yang karang giginya juga parah hingga sampai di gusinya turun banyak. Situ kalau nanti karangnya dibersihkan gitu, membaik ya radangnya itu, tapi kegoyahannya karena dia sudah terlanjur goyah ya nggak bisa terus siset lagi, mboten. Biasanya kalau sudah agak banyak gitu goyahnya banyak terusan giginya, lebih ke mungkin ya karena goyahnya goyah sekali disarankan memang pengambilan. Tapi kalau nggak dibersihkan karangnya ya nanti tambah cepet Bu, dilema atau Bu, dicabut ya nanti jadi ompong. Nggak dibersihkan nanti juga cepet goyah, dibersihkan ya memang masih goyah tapi paling tidak gusinya lebih sehat. Ngoten ya. Ini secara kalau dilihat secara lebih dekat gitu ya Bapak Ibu, itu ada perubahan aja. Jadi tadi sebenarnya sudah sedikit ini, jadi di anatomi giginya sama jaringan penyangganya niku itu ada perubahan pada gigi yang meradang ya. Lanjut saja. Ini juga dari radiografinya ada perubahan ya Bapak Ibu, yang baik terutama yang sudah kena jaringan periodontalnya, tulang-tulangnya niku Ibu, itu ada perubahan ya. Lanjut. Nah ini mungkin poin penting aja yang kita ini, mengapa kita perlu menjaga kesehatan mulut ya, karena infeksi gigi dan gusi itu dapat memicu peradangan gitu. Jadi kalau ada peradangan kan bisa memperburuk hipertensi ya Bu. Jadi kalau mulutnya sehat nanti bisa membantu tekanan darah juga stabil. Kemudian untuk ini itu jenis-jenis ini ya, jadi mediator inflamasi itu bisa diproduksi di gusi, kemudian di organ-organ yang lain ya. Jadi terkait dengan bakteremia itu. Oh ya, saya jadi ingat Bu, dulu ada ini share kasus saja ya, di puskesmas itu ada pasien datang sudah pembengkakan tapi sudah sampai dekat leher itu loh Bu. Nah nanti kalau ada seperti itu dengan ditunda gitu, ada beberapa sampai pengobatan 3 minggu itu tidak reda-reda ya Bu. Jadi dia mendekati leher itu loh, ada gigi tadi giginya sakit terus sampai meluas di dekat leher. Kalau udah seperti itu cepat-cepat aja ya Bu, dibawa ke puskesmas kemudian ke rumah sakit, karena kalau di puskesmas itu mungkin enggaknya langsung dirujuk ke rumah sakit. Kemudian gigi yang rusak dihandle sekalian, karena kalau enggak itu bahaya gitu, bisa terjadi sepsis atau bakterinya kemana-mana dan itu juga bisa mengancam nyawa ya. Lanjut. Kemudian ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah itu menyikat gigi, mungkin sudah ya Bu. Kemudian dengan pasta gigi fluoride, hampir semua produk yang di pasaran semuanya berfluoride saya lihat. Kemudian sepanjang tidak alergi Bu, kalau ditanya pasta gigi yang apa, sepanjang Ibu tidak alergi monggo dipakai. Hanya sekarang kan inovasinya ada produk yang untuk gigi sensitif, gigi apa-apa gitu ya, macam-macam produknya. Yang penting Ibu buatan alergi. Kemudian nanti juga kalau misalnya ada tempat sulit, sela-sela untuk membersihkannya sulit, disarankan pakai benang gigi. Ini benang gigi agak susah ya Bu, carinya ya di sini ya. Online sekarang banyak, misalnya diperlukan bisa beli online, atau pakai sikat gigi yang bulunya halus tapi gerakannya bisa dari gusi naik ke oklusal gigi. Kalau yang sela ya, cuman kadang-kadang kalau selanya ini sekali, mepet sekali memang agak susah, dimudahkan kalau ada benang gigi. Kemudian, nah ini hindari merokok dan alkohol ya. Kalau merokok kaitannya di gigi juga nanti flek-flek itu. Kalau misalnya sudah banyak, membersihkannya juga susah Bu. Ya bisa, cuman itu agak kuning terus itu mungkin sudah pernah lihat yang suka kopi teh itu sampai tebel itu loh Bu. Nanti sampai masuk ke bagian gigi yang tadinya putih kan jadi agak kuningnya beda gitu. Kemudian minum air putih yang cukup, ini bagus untuk semuanya gitu. Kemudian kontrol ke klinik atau ke dokter gigi jika ada keluhan,
atau paling tidak itu untuk kontrol 6 bulan. Kalau Bapak Ibu ada BPJS untuk kontrol aja kan masih ini ya, seperti itu. Kemudian kalau ini cara menggosok gigi mungkin sering sudah dilakukan ya, posisinya, sikatnya, kemudian arahnya, penempatan menggosoknya. Nah ini mungkin yang jarang atau agak-agak susah mungkin yang sebelah lidah berhadapan dengan lidah nih, kadang gerakannya agak susah Bapak. Tapi bisa nih, itu posisi dari keluar, jadi posisi sikatnya yang nomor 3 itu nih Bapak Ibu, keluar gitu diarahkan tetap dari bawah ke atas gitu, karena kan agak susah nyanggruk lidah itu. Tapi tetap harus dibersihkan Ibu, nanti beda hasilnya. Kemudian posisi yang mungkin yang jarang kita ini kan lidah Bu, lidah karena lidah itu kan dipakai untuk makan apa-apa, jadi di situ ada kayak, kalau dilihat kecil itu kayak ada fili-filinya atau apa ya Bu namanya, bulu-bulunya gitu Bu. Nah itu kalau nggak dibersihkan kan kalau makan apa kan terjebak di situ ya. Jadi disikat aja shred gitu. Kayak lama-lama kadang mau gitu. Jadi sekali 2 kali gitu di shred gitu, dipakai sikat gigi itu bisa, atau ada alat khusus gitu. Tapi kalau sikat gigi ya bisa Bu, cuman mungkin kayak mau muntah gitu loh. Jadi pokoknya diseka gitu. Ngoten nggih Bapak Ibu ya. Kemudian untuk arah depan itu juga karena agak susah, tapi di situ kadang banyak karang gigi kalau nggak disikat. Nanti yang posisi nomor tengah itu Bu, bawah tengah ya Bu ya. Yang bawah tengah itu posisinya, jadi keluar gitu ya. Ya, seperti yang tengah itu ya, itu bagian-bagian yang mungkin agak susah. Kemudian dikombinasi, kalau untuk dari permukaan depan melingkar mungkin kita semua Bapak Ibu juga sudah sering seperti itu nggih. Lanjut. Nah ini untuk pola makan sehat, mungkin dulu Mbak Bulan yang petugas gizi dari puskesmas juga sudah pernah mengisi nggih. Saya mengingatkan aja untuk mengurangi garam dan gula ya ke depan. Kemudian perbanyak buah dan sayur. Kemudian dipilih makanan tinggi serat dan rendah lemak. Kemudian minuman bersoda itu seperti Coca-Cola, Sprite gitu ya Bu. Nah, sebaiknya itu kalau dulu waktu ini Coca-Cola itu pH-nya 4 Ibu. Kalau pas ada dari materinya siapa yang pernah mengisi di waktu seminar itu, Coca-Cola itu pH-nya 4 sama dengan air aki ya Bu. Jadi asam sekali, kalau misalnya itu dalam kondisinya asam sekali kan nanti bisa emailnya terus gampang melunak gitu. Tapi untuk sekarang mungkin ya anak-anak muda sekarang kan ya Coca-Cola enak ya, cuman yang bersoda-soda seperti itu dihindari saja. Kalau misalnya apalagi kalau udah ada hipertensi, kemudian kita juga cara hidup sehat saja Bu, ngalahin itu mawon gitu ya gitu. Kemudian kayak minuman yang beralkohol, mungkin kalau yang Nasrani yang ada perjamuan kudus, kalau itu kan tapi 3 bulan sekali ya, itu sedikit. Cuma kan ada yang bisa diganti dengan sirup anggur atau apa gitu kan, mungkin masih bisa ditolerir kalau itu, karena tidak setiap hari dan sedikit sekali. Nanti nih Bapak Ibu ya. Kemudian ini kapan harus ke dokter gigi untuk dicek? Nah ini bila fusi berdarah atau bengkak. Nah, karena tadi ada peradangan, kemudian ada gampang berdarah tadi ya Bu. Jadi kesenggol gitu kadang-kadang ya gampang berdarah. Kemudian ada dulu pernah dapat pasien nih Bu, ini nggak apa-apa kok berdarah sendiri. Terus ada yang gusinya itu kayak kiwir-kiwir ngonten niku Bu. Jadi membesar tapi hanya di bagian tertentu, misalnya sisi pipi, sisi ke arah pipi. Jadi ada gigi sisi arah pipi. Di situ sampai setengah sentian gitu. Oh enggak kecil-kecil, dikasih obat itu enggak kecil-kecil. Akhirnya kan memang harus dipotong ya Bu. Kemudian dia harus menjaga kebersihan di situ biar enggak kebentuk lagi. Jadi ya kalau ada seperti itu nanti dikontrol aja ya Bu. Kalau kita tidak bisa handle, sekarang yang sistem rujukan BPJS-nya kan juga untuk
penyakit gusi perio itu ada spesialisasinya di Hermina Bu, jadi di Hermina Wonogiri ya, itu ada, jadi nggak usah ke Solo kalau misalnya, tapi kalau bisa kita handle di puskesmas ya kita kerjakan, cuman enggak nanti dirujuk ke rumah sakit. Kalau di Wonogiri ada, di Wonogiri, kalau mboten nggih di Solo nggih, karena itu ngeten Bu, sekalian saya menjelaskan ya kenapa kok kadang-kadang ke Solo ini enggak. Jadi mappingnya BPJS itu kalau misalnya si pasien misalnya harus dirujuk dan itu dari spesialisasinya itu tidak ada di Wonogiri, terutama untuk gigi nih. Jadi itu di mapping kan atau dipetakan sama BPJS itu dicarikan rumah sakit yang ada spesialisasinya itu gitu. Mungkin nanti lain kalau beberapa tahun ke depan kalau di Wonogiri spesialisasi misalnya yang banyak yang kita rujuk di puskesmas, dari puskesmas itu misalnya Ibu ini gigi depan atau gigi belakang sudah mati, mau dirawat di puskesmas kan nggak bisa Bu, akhirnya kan dirujuk karena harus perawatan saluran akar. Itu kan beberapa kali kunjungan, dadak ke Solo kan jauh Bu ya, karena memang spesialisasi adanya di sana Bu, di Solo Baru atau di Solo, karena di Wonogiri belum ada. Sementara yang sistem sekarang kan seperti itu. Kalau di RSUD spesialisasinya yang itu di Renganton Ibu. Sama bedah mulut. Bedah mulut itu yang gigi-gigi sulit misalnya, atau gigi-gigi miring, atau pada pencabutan yang pasiennya itu ada riwayat jantung atau riwayat gula atau riwayat penyakit-penyakit kronis yang lainnya Ibu. Jadi memang kita kirim ke sana karena memang ranahnya spesialisasi gitu ya. Jadi Ibu neng puskesmas ora dianu gitu misalnya. Ya karena memang begitu dan itu Ibu didekatkan. Tapi karena yang paling dekat di Wonogiri belum ada spesialisasinya, jadi harus ke Solo. Kadang seperti itu kalau yang gigi selama ini. Terutama yang banyak yang konservasi gigi Bu, sama penyakit gigi mulut sama bedah mulut. Jadi Ibu dirujuk ke Solo kalau ada kasus seperti itu. Udah sama ada yang misalnya ada kayak benjolan yang di dalam mulut ya. Kalau misalnya dicurigai ada perlu tindakan khusus misalnya pengambilan tapi perlu di lab ya, nanti dikirim ke rumah sakit yang memang ada spesialisasinya. Jadi seperti itu Bu. Nah, misalnya gigi kok tuh yang lain sih bisa ke Wonogiri ya. Seperti itu nggih Bu ya, Pak paham nggih. Kemudian kalau gigi goyah nanti sudah saya singgung, kalau gigi goyah ya sudah terlanjur goyah nggak bisa sisut lagi Bu. Mungkin beda kalau pada yang traumatik atau kecelakaan itu nggih. Kalau kecelakaan mungkin di usia muda dibiarkan kadang sisut lagi karena sambil pertumbuhan sama perkembangan itu regenerasi itu masih bisa, tapi itu nanti kadang-kadang giginya juga bisa nekrosis ya, jadi hitam perubahan warna. Tapi kalau yang gigi goyah ini biasanya ya karena sudah niku Bu, ada ini penyakit periodontalnya. Kemudian kalau misalnya kalau goyah ya diobati sembuh Bu, cuman kesenggol-senggol mungkin ya sakit. Kalau misalnya pas sakit, pas kondisi badan agak turun biasanya juga agak terasa, apalagi gigi paling ujung ya. Kemudian lanjut ini nyeri atau bau mulut, ini juga bisa kalau bau mulut banyak faktor gitu dari sistemiknya. Kalau sistemik itu misalnya ada penyakit mah. Kemudian kalau faktor lokalnya misalnya karang gigi, ada gigi berlubang, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Kalau yang di faktor lokalnya mungkin bisa diatasi, tapi kalau yang faktor sistemiknya misalnya ada asam lambung yang terlalu sering gitu ya, ini terintegrasi penanganannya sama yang di dokter yang itu ya, yang berkompeten di situ gitu Pak Ibu. Kemudian luka tidak kunjung sembuh ya, jadi agak lama gitu. Nah itu perlu dicek juga Bu nanti kalau ada seperti itu. Lanjut. Ini kesimpulannya, penderita hipertensi perlu menjaga kesehatan mulut secara rutin. Kemudian mulut yang sehat dapat membantu tekanan darah tetap stabil. Lanjut. Nah ini mari kita jaga tekanan darah dan kesehatan mulut sejak dini. Rajin kontrol dan patuhi aturan dokter ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering beberapa kasih ajakan ataupun masukan-masukan ya.
Nah ini sebagai penutup ya Bapak Ibu, itu D ya, menonton drama Cina bersama sahabat, memancing ikan bersama orang terkasih, mari menjaga gigi tetap sehat. Kali ini cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau ada dalam penyampaian saya ada hal yang tidak berkenan, kemudian ada kekurangan di sana sini. Mungkin dari saya sampai di sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Oke, monggo Pak Lopez. Oke, sebentar pakai mic ya Pak. Monggo Pak Lopez. Terima kasih Bu. Yang pertama itu kalau gigi itu kan tadi kan yang di nomor 3 itu kan kalau sikatnya itu kan susah. Ya, kemungkinan di puskesmas ada obat pembersihannya ada atau gimana karena kami belum jelas loh. Terus yang kedua itu cara itu untuk gunakan sikat gigi. Kadang-kadang itu lupa Ibu, ada yang sampai berbulan-bulan dari ganti gigi sikat giginya. Mungkin ada efeknya di situ juga Ibu. Kalau mamanya sikat giginya kita ganti mamanya di minimal 3 bulan 4 bulan kita ganti sikat giginya. Saya rasa mungkin Ibu menjamin untuk kebersihannya. Kalau mamanya kita lupa sikat gigi, kadang-kadang orang kaya kadang-kadang dia sikat giginya itu sudah kuning-kuning, sudah keok-keok tapi masih dipakai. Itu mungkin pengaruh atau gimana Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi ada dua nih Pak Lopez, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sikat giginya itu berapa lama gitu ya Pak untuk diganti gitu. Kemudian penanganannya kalau misalnya pembersihan tadi nih Pak. Ya, terima kasih, bagus sekali nih pertanyaannya. Untuk pembersihan yang tadi saya singgung, sebenarnya kalau misalnya artinya kalau dari kesehari-harian memang agak susah ya Pak. Kayak karang kan susah ya sebenarnya, karena itu keras. Untuk pembersihannya sebenarnya ada alat khusus sih. Ada alat khusus dan itu dikerjakan oleh dokter gigi, saya tenaga kesehatan. Kalau yang misalnya karang gigi kan nggak bisa ya Pak. Kalau dibersihkan sendiri mau dicongkel gitu kan nanti malah gusinya yang kena, nggak pas gitu. Kemudian untuk pembersihan itu nanti Bapak Ibu bisa datang ke puskesmas kalau misalnya diperlukan untuk pembersihan karang gigi. Dan itu nanti kalau tadi dibilang kontrol 6 bulan sebenarnya untuk ngecek aja. Kalau sudah perlu dibersihkan, tapi kalau misalnya bersih sudah. Cuma nanti untuk pola pembersihannya yang di rumah, karena kadang itu ada Bu, misalnya sudah rajin-rajin, maksudnya pembersihannya bagus ya, cuma posisi giginya itu ada yang maju mundur kan Ibu. Misalnya tidak rapi lah, itu kan stagnan makanan di situ ya sakit Bu. Coba dibandingkan misalnya giginya yang rapi, melingkar, bagus gitu kan, itu juga nyelip makanannya tidak seperti kalau yang giginya maju mundur atau ada posisinya yang ke arah pipi, kan itu ada daerah-daerah yang memang agak terjangkaunya juga jadi tidak maksimal untuk pembersihannya. Jadi ya itu sebenarnya gunanya kalau 6 bulan kontrol, kadang sisi-sisi yang kita nggak bisa bersihkan bisa dibersihkan dengan alat sebenarnya itu Bapak Ibu. Kemudian kalau yang tadi sikat gigi ya Pak. Kalau sikat giginya itu ya diganti Pak kalau sudah rusak ya, apalagi bulu-bulunya sudah jebrang-jebrang itu ya Bu, diganti saja Pak. Kalau sudah seperti itu nanti dipakai malah kena gusi dulu, nggak maksimal itu. Cari aja nanti tergantung ya, kalau gusinya yang misalnya lunak atau ada banyak peradangan, Ibu cari yang soft, bulu sikatnya itu yang soft gitu. Tapi kalau misalnya sehat, maksudnya nggak ada banyak peradangan, bisa pakai medium. Jadi nanti kalau masalah lihat aja di bulu sikatnya Bapak Ibu. Kalau pakainya misalnya terlalu kaku, yang bulu sikatnya juga nanti di gusi gampang berdarah itu ya. Jadi sama nanti pola pembersihannya, tekanannya juga jangan terlalu kuat Bapak Ibu. Apalagi sikat giginya yang bulunya kan ada yang mungkin produk-produk tertentu ya, yang nggak usah yang ini Bu, kan banyak di pasaran yang masih terjangkau juga ya kan. Sekarang banyak yang produknya A, produknya B gitu loh.
Yang penting nanti misalnya sudah rusak ya diganti, sudah bulunya sudah, kan kadang jebrak-jebrak itu tuh Bu, sudah mulai ya nggak kayak, beda sekali kalau ketika baru kan bisa bedakan ya. Dan nanti kalau sudah itu diganti mungkin 2 bulan atau 3 bulan nonton Pak. Jadi nanti biar pembersihannya juga lebih nyaman kalau pakai yang masih bulu-bulunya bagus. Nonton Pak Lopes, ada yang belum terjawab? Nggih, matur nuwun Pak, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Ini yang cek lab sampun sedanten nggih. Yang cek labnya sudah semua. Sampun nggih. Ada lagi mungkin yang bertanya? Kalau sudah nggak ada, kita langsung ke pemeriksaan ini ya Bapak Ibu ya. Nek pun betul. Sudah setengah 10. Kita langsung saja. Mungkin untuk materi isian penjagaan kesehatan gigi dan mulut pada hipertensi saya akhiri ya Bapak Ibu. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi yang bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Untuk matur nuwun untuk perhatiannya, dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya untuk resep ya, pengobatan ya Bapak Ibu ya. Ya, matur nuwun Bapak Ibu. Oh, ini Bapak Ibu yang untuk tadi sedikit nggih saya nambah yang saat pendaftaran mobil JKN itu di flyer seperti di depan itu nggih Bapak Ibu. Itu HP-nya Android yang lebih gampang nggih. Kemudian nomornya aktif. Kemudian Bapak Ibu membawa KTP karena nanti nomornya yang itu yang dipakai nggih. Kemudian ada email aktif nanti untuk pengiriman biasanya kayak verifikasi atau pemulihan akun gitu-gitu. Kemudian kode referral, banyak yang bertanya kode referral itu apa? Itu diisi kode ini, kode puskesmas kita 11280902 untuk kode referral. Nanti di fiturnya di HP kan kayak gini ya Bu ya. Dan nanti ada diklik yang antrian online untuk pendaftarannya itu di antrian. Nah ini Bu Bapak ya, periksa di puskesmas tanpa antri. Nanti ini aplikasinya JKN Mobile ya, mungkin sudah pernah ya. Kemudian pilih menu mau ambil antrian ini. Kemudian ini pastikan nomor antrian sudah muncul di aplikasi. Nah ini kalau Ibu sudah ke puskesmas itu nanti jadi sudah daftar gitu loh. Kalau pakai mobil JKN bedanya itu. Kemudian nanti itu tinggal ikuti proses yang ini apa selanjutnya, aku bisa periksa apa gitu. Tapi yang antriannya untuk dari mobil JKN Ibu bisa dari rumah gitu, dari aplikasinya gitu. Mungkin agak bingung ya Bu ya. Ya kenalan aja nih Bu, nanti jadi milik putranya atau siapa gitu, nanti bisa membantu nggih. Kalau misalnya di Ibu sudah ada aplikasi di HP-nya itu sudah ada aplikasi mobil JKN, nanti bisa dilanjutkan itu. Karena nanti rujukan juga Ibu daftarnya online juga. Jadi nanti di vaskes tingkat lanjut, nanti kliknya di vaskes tingkat lanjut kalau rujukan. Mungkin yang kemarin sudah pernah itu mungkin ada pengalaman ya Bu Wakini nggih. Terima kasih waktu yang saya sudah daftar ke mobil JKN, tapi jawabannya itu begini Bu, nomor Anda sudah terdaftar gitu. Lah terus saya ulang lagi itu tidak bisa. Lah terus lagi piye? Ibu kira iso. Ternyata di online anak saya juga tidak bisa, tetapi memakai HP-nya bapaknya, suami saya bisa. Jadi saya kalau kontrol nomor HP bapaknya. Iya, bawa HP-nya bapaknya. Oh.
Ya mungkin sedikit yang dijelaskan pada Bu Asih. Memang saya sebagai pasiennya Bu Asih dan dirujuk ke PKU tentang gigi saya gripes. Ngaten. Lah kula niku isin dengan cucu saya kalau telepon itu kok giginya Uti kok gripes. Wong saya aja tidak. Jadi saya sowan ke puskesmas Bu Asih, lajeng dipun rujuk dan PKU. Lah ternyata yang dijelaskan Bu Asih itu plek sam yang saya alami ternyata di Wonogiri tidak ada yang alat-alatnya tidak komplit dan saya dirujuk ke PKU Solo. Dan saya itu judek Bu, judeknya begini, di ronsen. Lah saya itu sakit apa toh Dok? Harus giginya di ronsen Bu, nanti untuk mengetahui perawatannya saraf itu. Lajeng, lah terus berapa lama Dok saya? Paling tidak 6 sampai 7 kali kunjungan badalah. Adoh sangat Bu niko Solo niko Bu Asih niku. Lah pasien keluarga saya itu memang pasien Bu Asih.